si bapak itu kan wakil rakyat. Kalau wakil rakyat yang menilai dia siapa sih kalau bukan rakyatnya? Makanya oke deh, let's public judge you dengan sikap Anda kayak gini. Let's public judge you itu ada kaitannya dengan memeras nggak sih? Gitu. Ada nggak? Sejauh ini kemunculan Mbak Rifa dengan suami di tahun ini tuh ada kelompok politik yang mendorong untuk biar speak up nggak sih, Mbak? Nggak ada, apalagi suamiku tuh nggak ada kenal sama satu pun orang di Indonesia, apalagi orang politik. Suamiku tuh kan udah 35 tahun tinggal di Jepang, udah belasan tahun jadi warga negara Jepang. Dia tuh nggak ada kenal sama orang politik, yang benar-benar maksudnya kenal gitu ya, kenal urusan apa, nggak pernah ada urusan politik suamiku gitu. Jadi aku itu waktu bulan Juni kemarin 2021 dengar kabar ternyata rumornya udah di mana-mana. Terus sahabatku yang bukan yang satu lagi ini, ada lain lagi sahabatku yang lain lagi, ternyata dia bilang baru bulan yang lalu grup dia arisan, grup dia juga golf juga tahu bahwasanya itu Rifa itu diem karena udah memeras, takut. Ya, langsung dong aku terbakar emosi dan kata suamiku, oke, ini kita harus selesaikan nih sebelum kita mati, katanya gitu. Ini orang harus diselesaikan, dikasih pelajaran, nggak bisa. Kalau kita nggak selesaikan, nanti anak-anak kita kasihan loh. Kita mati tertuduh dengan fitnahan seperti ini, begitu loh Mbak. Nah, sempat ada juga rumor yang katanya Mbak Rifa ada tawaran lah 200 miliar, bener Mbak? 200 miliar buat apa? 200 miliar ada tawaran. Rumor yang beredar seperti itu. Aku nggak tahu nominalnya, cuman aku nggak ngerti itu nominal dari mana. Tapi waktu kemarin 25 Desember, jadi ada aku punya teman baik yang memang ada hubungannya menikah, maksudnya kerabatnya bapak itu masih ada hubungan keluarga sama bapak itu, jadi aku percaya. Mereka ini datang ke aku, beberapa orang ya datang bilang si bapak itu tuh shock, kaget. Kok Rifa katanya orang yang saya cintai banget, katanya kok ternyata tega ya buat saya seperti ini, katanya kok dia tega menghancurkan saya gitu. Terus dia bilang, ini padahal ya apapun yang dia minta nih sekarang, apa aja yang Rifa minta akan saya kasih, katanya gitu. Apapun saya akan kasih, katanya gitu. Terus ya pokoknya dia bilang begitu. Terus dia bilang termasuk nih kalau Rifa mau saya ceraikan istri saya juga saya ceraikan sekarang. Jadi dia ada ngomong gitu, terus saya juga jadi apa sih kok ada kayak gitu. I don't care gitu kan, maksudnya ini tuh bukan mau pembahasan seperti ini gitu. Tapi aku tahu posisi dia juga shock, pasti dia kaget aku seberani ini. Tapi kan aku berani kayak gini juga triggernya banyak banget karena aku kasihan sama suamiku yang udah cuman mau ngebelain istrinya, cuman mau duduk istilahnya kekeluargaan, mau berempat. Itu maksudnya berempat juga bukannya suami gue pingin ketemuan banget sama bapak itu gitu, yang enggak, maksudnya biar ngomongnya tuh nggak beda-beda gitu, biar tidak ada ngomong yang simpang siur. Itu aja begitu kok bisa dia malah mensomasi suamiku, udah mensomasi terus di-create lah, karena aku diem di-create bahwasanya somasi itu benar, aku memeras, ada agenda memeras. Nah dari situ kan aku triggerku tuh banyak, bukannya aku juga tega mau ngancurin dia. Aku tuh tidak punya nggak punya catatan, nggak punya memo buat ngancurin dia. Jadi sekarang kalaupun si bapak itu menyelesaikan sama saya ini secara hukum, karena ini kan udah lari ke jalur hukum. Kalau dia udah menyelesaikan ini secara hukum, lalu dianya hancur sehancur-hancurnya karirnya, ya itu bukan urusan saya, itu kan sebab akibat yang dia lakukan. Tapi kalaupun dia sudah
menyelesaikan masalah ini dengan saya dan suami saya di jalur hukum, tapi dia nggak hancur, malah bisa jadi presiden, ya kan? Ya go ahead, berarti kan rakyat Indonesia milih dia, nggak masalah, itu bukan urusan saya gitu loh, karena nggak ada urusannya, apalagi politik. Nah jadi dia bilang ke orang yang penghubung itu, dia bilang apapun yang Rifa minta saya kasih, katanya gitu. Terus si penghubung itu bilang ke saya, dia itu si orang itu, si bapak itu tuh sampai meneteskan air mata katanya gitu, meneteskan air mata sampai dia tuh sedih banget kalau Rifa begini katanya. Terus aku bilang, aku tuh nggak minta apa-apa, aku bilang, aku tuh cuma minta satu aja dari dia, be gentle, aku bilang, udah 8 tahun nih aku tuh tersakiti terus, aku bilang gitu, gentleman dong, aku bilang, gentleman demi harga diri aku, harga diri suamiku. Suamiku kan bukan orang jahat, suamiku tuh nggak pernah ngapa-ngapain dia. Bahkan suamiku tuh bukan orang yang, lu selingkuh ya sama istri gue ya, lu dikulitin, nggak begitu gitu. Karena suamiku untuk dengar kata-kata selingkuh dan dibuka detail satu persatunya pun suamiku tuh nggak sanggup, nggak kuat gitu. Makanya suamiku tuh nggak mau ngomongin perselingkuhannya, yang diomongin itu ancaman-ancamannya itu bagaimana kita selesaikan. Nah tapi makanya aku pengen tahu, apakah si bapak itu tahu kalau aku itu diancam-ancam? Dia tahu nggak aku diancam-ancam? Terus apakah dia tahu kalau aku itu difitnah, menerima suap, menerima uang? Dia tahu nggak sih aku dihina-hina, diancam, difitnah seperti itu? Aku pengen tahu, orang yang dia bilang dia cintai, dia sayang sama aku, mau melindungi aku, dia tahu nggak aku dijahatin seperti itu gitu loh, ya kan? Terus aku bilang ke yang penghubung itu, jawabannya jauh ini udah dapat jawabannya belum? Tunggu dulu, belum. Jadi aku bilang, aku pokoknya mau satu hal aja, pokoknya lebih gentle, bicara yang sebenarnya, karena aku tolong pulihkan kembali harga diri aku, suamiku, dan juga sebenarnya buat nama baik bapak itu juga. Karena kan bapak itu yang bilang bukan dia yang ancam, bukan dia yang tulis. Bahkan dia bilang surat somasi itu juga bukan dia yang buat, katanya gitu. Tapi kan surat somasi dari pengacara itu nggak mungkin buat somasi kalau nggak ada surat kuasa dari kliennya, itu nggak mungkin. Nah makanya aku pengen tahu kliennya siapa. Jadi aku pikir udah, aku cuma satu itu, aku minta klarifikasi, be gentle, aku bilang. Nah akhirnya penghubungnya nyampaikan lagi, Mas, katanya Rifa itu nggak butuh apa-apa, dia cuma butuh satu, itu aja. Karena yang saya lihat Rifa juga orangnya powerful, dia itu nggak bisa dibeli katanya. Mau ratus M mau apa, kayaknya dia nggak bisa, dia bilang kayak gitu. Jadi 200 M itu aku nggak tahu rumors dari mana, cuman nggak ada nominal, pokoknya nggak ada bilang-bilang nominal, tapi intinya Rifa tuh nggak bisa dibeli gitu. Terus balik lagi nih, maksud penghubungnya itu ngomong lagi ke saya, ya, terus dia juga dia kebingungan, dia bilang oke, nanti dia dipikirin lagi, dia selalu bilang gitu, nanti saya pikirin lagi. Tapi kok jadi berubah, tiba-tiba dia bilang, udah deh Rifa, kasih berapa aja yang Rifa minta, kasih, kok gitu. Awalnya kan dia bilang apapun yang Rifa mau saya kasih, sekarang kasih berapa aja, kok jadi berapa aja, jadi kan ujung-ujungnya uang gitu kan, kasih berapa aja. Jadi maksudku, kalau memang kalau memang aku pernah memeras, ngapain dia sampai ketakutan bilang begitu, berapa aja Rifa kasih aja, demi tutup kasus ini katanya, biar supaya tutup kasus ini, demi saya dan juga demi, kok demi kenapa harus gue yang berkorban, gue kan cuma rakyat jelata, nah apa urusannya sama ya kan? Dan urusan aku dia cuman, ya udah lu ya selesaikan aja. Kalau aku ngomong sesuatu nanti akan dibilang, wah memang Rifa maunya begini, ntar difitnah lagi, ngerti nggak? Iya kan? Difitnah lagi. Nah ini karena udah dibawa ke jalur hukum, ya selesaikan aja nanti di pengadilan gitu. Apapun keputusan pengadilan nanti, kita kan nggak tahu ya keputusan hukum bagaimana, keputusan pengadilan bagaimana. Ya udah, itu keputusannya. Jadi tidak ada tuh yang namanya mau pemerasan ini itu tuh nggak ada. Makanya aku tuh secara pribadi ya, dengan udah ngomong sana sini kayak gini tuh, secara pribadi aku udah lega untuk menunjukkan ke tetangganya, hello,
Mana gue memeras lo? Mana? Di mana? Kapan? Kapan gue pernah terima suap? Siapa orang yang pernah antar duit ke gue? Siapa orangnya yang pernah antar uang ke aku? Lokasinya di mana? Tempatnya di mana? Uangnya berbentuk apa? Berbentuk apa? Uang monopoli, uang kertas, apa uang apa? Dolar, apa yen, atau apa rupiah? Bentuk uangnya seperti apa? Aku ingin tahu bentuk uangnya seperti apa, transaksinya bagaimana aku terima suapnya. Kan orang transaksi macam-macam. Apa bentuknya apa? Gitu. Buktinya mana bentuknya? Apalagi aku di Jepang. Kalau bentuknya transfer, kocak, cari aja semua rekening aku di Indonesia. Terus kalau bentuknya apa? Aku pengen tahu bentuknya apa, siapa yang antar uang ke aku siapa. Jadi jangan sembarangan ngomong-ngomong begitu gitu loh. Mbak Rifa, nama Mbak Rifa Handayani ini kan mencuat pas serial Layangan Putus juga kebetulan tayang nih Mbak di awal Januari. Nah Mbak Rifa keseret kah atau bulian netizen nyebut-nyebut nama Mbak Rifa atau gimana Mbak di medsos? Malah aku tuh malah aku merasa tidak dibully sih. Aku juga kaget tuh, suka ada banyak tuh wartawan suka kirimin berita, ada apa ya, spanduk iya. Muka aku dibuat katanya apa dari pecinta Layangan Putus. Juga aku heran, pecinta Layangan Putus gitu. Apa? Aku sebetulnya belum begitu nonton film itu. Gara-gara itu aku nonton film Layangan Putus itu. Terus suamiku bilang, "Yang itu Layangan Putus apa sih?" Ada filmnya gitu. Pas kita nonton, oh tentang perselingkuhan, tapi ini istri yang diselingkuhinnya bijaksana banget. Ini sih jauh kemana-mana dari tetangga. Jadi aku tuh jadi ketawa gitu. Terus si tetangga mah katanya jauh banget katanya. Udah gitu dia yang lebih parah, dia yang lebih ngamuk lagi, gila. Jangan disamain dong sama Layangan Putus. Ini mah kacau. Makanya kalau diledekin aku bilang ini tuh apa? Aku bilang bukan Layangan Putus, layangan pabelit. Pabelit itu bahasa Sundanya ngebelit gitu, dan nggak karuan. Gitu. Jadi nggak sejauh ini nggak ada bulian ya Mbak ya, atau sempat ada sebelum mungkin Layangan Putus mencuat? Oh, bulian ada. Jadi aku itu kapan ya aku tuh dibully ya? Banyak dari bulan Juni itulah yang mulai aku marah tuh, karena ada bulian-bulian di sosmed aku. Terus ada sempat foto aku di grup lagi pegangan tangan sama bapak itu sih gila, itu jahat banget tuh yang atau memang pas waktu konser itu Mbak foto itu? Enggak, di grup orang aku udah pakai kerudung. Aku kan dulu belum pakai kerudung. Aku tuh baru, jadi foto-foto aku di media sosial tuh diedit sama lagi pegangan sama bapak itu lagi di taman. Makanya gue bilang ini orang jahat-jahat banget gitu kan. Tapi aku bercandain, aku ledekin. Maksudnya aku bilang kali-kali kalau ngedit tuh jangan sama ini dong, sama Tom Felton yang kerenan dikit. Jadi aku ledekin aja. Aku nggak peduli sih sama bulian-bulian itu. Nah, yang ditekankan suami Mbak Rifa dalam kasus ini tuh apa Mbak? Ya dia harus bertanggung jawab secara hukum aja gitu. Bertanggung jawab. Jadi suamiku pikir mau ini masalah udah bertahun-tahun, berbelas tahun, berpuluh tahun, namanya masalah belum selesai, ya harus diselesaikan gitu. Jadi jangan bilang kok baru sekarang. Suamiku malah bilang gini, bersyukur dia baru sekarang gue maju. Kalau dari bertahun-tahun lalu dia nggak akan ngerasain namanya jadi menteri, kata suamiku. Bersyukur loh dia, katanya coba aku dari 5 tahun, 4 tahun aku terus-terusan ini aku up gitu. Jadi menteri juga mungkin dia nggak bisa katanya. Kalau sekarang ya mau dia nyapres ya mohon maaf dia kalau rakyat setuju punya capres kayak gini, go ahead kata suamiku. Jadi itu ya kita santai aja. Tadi yang seperti aku bilang, jadi kalau aku sama suamiku kalau dibilang ada bermuatan politik ini itu. Kalau aku ada bermuatan politik, nanti akhirnya kebenaran ini jadi kacau. Karena apa? Karena bingung mau berpihak yang kemana-mana. Aku kan gak ngerti politik. Jadi menurut aku pengungkapan kebenaran yang sekarang ini ya harusnya tuh gak akan ada dipengaruhi siapapun oleh apapun. Aku gak peduli siapapun selain mengungkapkan kebenaran ini sendiri demi aku, suamiku, dan anak-anakku, demi harga diri keluargaku. Jadi aku fight gitu loh Mbak.
malah aku punya anak, malah aku makin fight. Jadi kalau aku mati, anakku tuh nggak tertuduh dengan fitnah-fitnahan ini. Karena kan kalau fitnah gini gila, orang tuanya pernah meras gini, kasihanlah anak-anakku. Makanya aku Bismillahirrahmanirrahim, aku berani. Kalau sejauh ini respon keluarga terdekat ke Mbak Rifa seperti apa? Saling mendoakan aja mereka. Apalagi adikku cuma bilang keren banget Mas Yuda, Mas Dedi, gila suami terbaik. Malah adikku yang perempuan, aku kalau punya suami pingin kayak Mas Dedi. Jadi tuh ya jadi begitu. Adikku yang laki-laki juga gitu, hebat banget ya Mas Dedi gitu, berjiwa besar. Jadi ya ada hikmah. Menyalahkan Mbak Rifa? Enggak juga gitu, enggak juga. Karena gini, mau disalahkan bagaimanapun, aku udah mengaku salah. Aku tuh udah mengaku salah, udah bilang memang aku salah, dan rasanya aku bersyukur alhamdulillah. Aku jahat banget, aku tidak punya moral, aku salah banget, tapi di saat aku belum punya anak. Jadi aku tidak punya beban moral untuk anak-anakku, karena aku kan belum punya anak. Memang masalah aku sendiri sama suamiku waktu itu. Gitu. Jadi sebetulnya salah orang aja ke aku. Karena memang ini tuh cuma triggernya dia. Sebetulnya nggak ada dia pun, aku sama suamiku tuh memang harus pinginnya dulu kita pisah dulu untuk introspeksi diri. Iya, memang aku memang tadinya memang mau pisah dulu untuk bukannya cerai ya, introspeksi diri. Jadi banyak yang aku harus perbaiki waktu pada saat itu. Nah, ketemulah sama beliau yang rasanya kok beda ya, kok buat aku tuh lebih teduh, lebih begitu. Nah, jadi semua ada hikmahnya sih. Nah, sampai sejauh ini berarti hubungan Mbak Rifa dengan si bapak itu sama sekali nggak ada kontak, udah putus yang saat di blok itu, atau masih sempat mungkin di blok tapi si bapak itu nelpon dengan nomor lain gitu Mbak? Nggak pernah. Aku udah ngeblok, aku tidak pernah punya nelpon dia lagi. Pernah sekali aku telepon dia waktu aku di Jakarta, dan aku sempat diteror yang sama cowok itu loh. Yang aku bilang, nah aku telepon dia, aku bilang itu juga telepon bukan nelpon mau mohon maaf mau lagi sama dia. Aku cuma bilang, tolong kamu selesaikan urusan lu sama tetangga, jangan sampai suami gue tahu. Aku bilang, kalau suami gue tahu yang hancur nanti lu, ya gue juga hancur tapi lu. Aku bilang gitu. Cuman itu aku telepon dia, nggak pernah aku ada lagi telepon dia. Respon beliau gimana Mbak waktu itu pas Mbak Rifa bilang gitu? Iya pokoknya kita off dulu. Apa sih maksudnya off dulu gitu? Pokoknya udah, gue bukannya mau off dulu, gue maunya selesai, tapi lu atur, jangan ganggu gue, itu bini lo gitu loh. Lu kan punya masalah sendiri, urusin sendiri gitu loh. Nah, Mbak Rifa, harapannya kasus ini seperti apa sih Mbak ke depannya? Harapan Mbak Rifa? Harapan aku semoga hukum di Indonesia itu benar-benar adil, benar-benar menunjukkan bahwasannya ya siapapun harus dituntaskan lah masalah begini gitu ya. Tapi saya yakin banget ini kan memang suami saya belum melapor, jadi memang belum masuk ke Barreskrim laporannya. Saya harap sekali ini benar-benar ditindaklanjuti seadil-adilnya, karena Pancasila itu kan juga silanya ada 5 ya. Di 2 sila itu kan keadilan aja ada 2, iya kan? Di sila kedua sama sila kelima, iya nggak? Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bener nggak? Kalau keadilan aja ada di 2 sila, masa nggak adil sih? Nggak mungkin. Jadi aku berharap ya semoga hukum di Indonesia adil gitu. Apapun yang Bapak itu mau, apapun yang dia mau, diselesaikan secara nggak hukum aja gitu. Maksudnya secara ya pengadilan aja, ada tim kuasa hukumnya nanti. Jadi nggak bisa juga udah kekeluargaan nanti dia ngomong apa terus nanti
keluarnya beda, akhirnya fitnahnya buat saya tuh nggak mau, saya mau menjaga. Bukannya saya nggak percaya sama dia, saya tuh tahu dia orang baik dulu ya, saya merasa dia orang baik, tapi kan buktinya sekarang mana? Yang saya anggap dia baik, buktinya saya selalu difitnah, diinjak-injak, diancam. Apakah dia tahu? Gitu. Saya jadi pingin tahu juga, dengan saya dihina-hina, diancam, difitnah segala macam, apakah dia tahu? Kalau dia tahu, dia membiarkan saya begitu. Jadi saya tuh nggak mau dimanipulasi lagi menurut saya ya. Jadi dulu saya merasa dia baik, tapi kok dalam perjalanan waktu sepertinya baiknya itu manipulasi gitu. Nah, terus sempat ada dengar gitu, ya mungkin ini tidak untuk disampaikan ke saya ya, tidak untuk disampaikan ke saya, tapi saya ada dengar yang penyampai pesan itu bilang sedikit khawatir ke saya. Sebetulnya si Mas ini gitu kan peduli sama Rifa, dia tuh mau melindungi Rifa, dia tuh melindungi Rifa banget katanya. Pokoknya sampai dia mati dia mau melindungi Rifa. Tapi secara gue pribadi, gue tidak pernah tahu dia melindunginya secara apa gitu loh. Nggak pernah ada buktinya sih dia melindungi, by the way gitu kan. Jadi, tapi dia bilangnya begitu, saya tuh mau melindungi Rifa. Cuman yang saya takutin tuh ibarat begini katanya. Kalau anjing dipukulin terus, digebukin terus, kan yang punyanya nanti marah katanya. Nah intinya Rifa ini sekarang udah ngegebukin terus, nanti yang punyanya marah. Jadi saya tuh dibuat berpikir. Jadi dia menurut saya dia kayaknya mau menunjukkan gua peduli nih sama Rifa. Saya melindungi Rifa. Tapi kok ada sedikit kayak mengancam menurut saya ya. Ini menurut saya. Kalau anjing digebukin terus kan nanti yang punyanya akan marah. Dia bilang gitu. Nah, yang saya khawatirkan dengan Rifa sekarang ngegebukin saya nih, nanti tuh yang punyanya marah. Nah saya pikir emang yang punyanya dia siapa gitu, emang ada di atasnya dia lagi. Itu yang saya sebetulnya pingin tahu maksud dia itu apa ya gitu. Jadi yang di atasnya marah, maksudnya yang di atasnya nanti yang akan menghajar saya. Jadi saya pikir siapa yang di atasnya dia? Itu sih agak tanda tanya sih buat saya. Nah tapi siapapun yang di atasnya Bapak itu, saya mau bilang siapapun, entah itu dia rekayasa, karangan, manipulasi dia biar saya ada takut-takutnya mungkin. Mudah-mudahan dia cuma memanipulasi biar saya agak takut nih, agak diem. Tapi kalaupun ada yang di atasnya Bapak itu, yang dia takutin mau menghajar saya cuma mau bilang, Bapak atau Ibu tolong ya, saya ini kan cuma mau memberitahukan kebenaran, ya kan? Tidak ada satu kata pun yang saya itu karang, yang saya bohong. Kalau ada yang bohong dari mulut saya, ya dibantah aja. Kalau ada saya nih fitnah semuanya, sama si aja lagi saya pencemaran nama baik. Jadi siapapun yang dia maksud tadi, yang kalau anjing digebukin terus nanti yang punyanya marah. Nah saya pingin bilang yang sama yang punyanya anjing itu gitu. Emang salah saya apa gitu? Toh saya nggak boleh mengungkapkan semua ini kebenaran ini, karena kan kalau nggak saya ungkapkan kebenaran ini, saya yang maaf ya gitu, harga diri saya tuh sampai mati diinjek-injek terus. Saya udah bukan kayak manusia, kayak binatang loh. Hak azazi manusia saya tuh nggak ada sama sekali. Masa saya dibilang wah takut karena udah memeras? Saya nggak mau gitu. Nah itu pesan saya. Nah tapi saya jawab ke orang yang menyampaikan ke saya bilang gini, oh mungkin anjingnya bukan takut yang punyanya marah sama saya, tapi mungkin anjingnya takut dibuang sama pemiliknya karena udah jadi anjing yang gak berguna. Aku gituin aja. Because aku tuh orangnya memang begitu gitu. Aku tuh nggak bisa nggak bisa diancam-ancam gitu. Jangan begitulah gitu. Jangan manipulasi sama aku. Kalau memang mau melindungi aku, menganggap aku juga baik, nggak pernah jahat. Aku nggak pernah jahat juga, by the way, sama dia dari dulu. Kalau mau melindungi aku, ya tulus aja. Tuh aku dari dulu juga melindungi dia. Jangan memanipulasi. Mbak Rifa, pas waktu itu masih intens dekat sama si Bapak itu, berarti sempat dikenalkan sama keluarga besar beliau, Mbak, atau? Enggak pernah lah. Enggak pernah, tapi mereka tahu dengan kejadian ini, tahu. Nah, Mbak Rifa, kan dukungan suami begitu besar untuk Mbak Rifa nih, melawan ancaman tersebut. Apa sih yang ingin
Mbak Rifa sampaikan untuk suami, Mbak? Ya dia selalu ada di samping aku, kayak dia tahu kok apa yang aku aku cuman karena dia suka tanya, kamu gimana, kamu cinta sama siapa? Pokoknya selalu bilang gitu, kamu pilih siapa? Aku bilang cinta aku hanya buat anak-anakku selamanya. Jadi apapun yang bisa akan mengganggu anak-anakku, apalagi harga diri anak-anakku, aku akan fight buat mereka. Okay. Nah, walaupun suamiku bilang, oh berarti bukan buat saya ya, terserah lah. Pokoknya kalau buat kamu nanti takutnya dibilang bullshit atau apa. Tapi intinya kalau buat anak, kalau kita kan bisa mati kapan aja. Tapi kan anak kita, turunan-turunan kita kan harus kita kita jaga, jangan kita kasih buruknya nama kita, harga diri kita udah mati. Mereka sedih kan kalau dengar semuanya ini sebelum aku berjuang gitu. Jadi sekarang aku udah berjuang. Hasilnya nanti bagaimana, kita lihat nanti. Yang penting anak-anakku sudah tahu bapaknya sama ibunya itu mohon maaf gitu, tidak pernah memeras. Bahkan ibu bapaknya itu adalah orang yang bertanggung jawab secara moral tuh, pengen semuanya dibenerin. Tapi kalau dibilang nggak punya salah, tidak ada satu manusia pun yang nggak punya salah, ya kan? Gitu. Kalau sejauh ini masih pengen bertemu empat mata nggak? Atau enggak lah, enggak. Proses hukum. Proses hukum. Mbak, mungkin terakhir nih, pesan Mbak Rifa, mungkin agar yang pernah merasa dan sudah mengaku bahwa itu perbuatan Mbak Rifa dan si bapak itu salah, mungkin bisa disampaikan ke nanti yang penonton, Mbak. Kayaknya gini loh, kalau aku menyampaikan pesan ntar dipikirnya apa ya gitu, aku sok banget, aku aja buat perbuatan aku tuh nggak baik gitu kan, nggak baik, nggak bermoral. Iya. Jadi pesannya gini, pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan itu, memang kan kalau namanya berbuat sesuatu itu, apalagi pakai perasaan kan, kadang-kadang suka hilang kendali, ya kan. Tapi intinya kalau kita udah berbuat sesuatu, jangan nyalahin orang lain. Tanggung jawab. Satu, jangan pernah udah kita yang melakukan secara sadar atau tidak sadar terus kita bilang, oh bukan saya kok, dia kok yang gini-gini. Itu nggak baik. Ya bilang aja memang saya begitu gitu. Jadi itu masalahnya akan lebih cepat clear kalau kita bilang begitu. Bukannya berarti aku mengumbar aib, oh iya kok bangga aku selingkuh. Nggak begitu, aku juga nggak bangga. Makanya aku nutupin sama suamiku bertahun-tahun karena aku tidak bangga. Ini bukan prestasi, tapi karena ini ada kriminalnya, makanya kan dibuka. Cuman itu. Nah karena udah ada kriminalnya, terus ada yang melanggar hak asasi manusia, seperti contohnya suamiku sudah menjadi orang yang sangat dirugikan. Istrinya diselingkuhin, ya kan? Istrinya diselingkuhin, dipakai sama bapak itu secara bukan haknya dia, tetapi malah suamiku yang disomasi. Nah itu jadi maksudku gini, harus dipisah-pisahin nih. Kadang kan orang mikir, wah ini kok selingkuh bangga, nggak bangga, tapi harus dipisah-pisahin mana masalah yang bisa dimaafkan, mana yang tidak bisa dimaafkan, mana yang harus diselesaikan secara kekeluargaan, mana yang secara hukum. Jadi jangan cuman mau enaknya, terus oh bukan saya, dia kok yang menggoda saya. Nggak ada. Orang itu kalau dewasa nggak ada yang satu menggoda, yang satu nih diem kayak patung digodain terus kayak nabi gitu kan. Nggak mungkin bisa terjadi perselingkuhan kalau dua-duanya nggak sama. Jadi intinya satu, kalau berani berbuat kesalahan harus berani bertanggung jawab. Itu sih pesan aku. Kalau sampai sekarang masih ada yang mungkin membuli Mbak Rifa ngambil sikap seperti apa, Mbak? Cuekin aja, apalagi orang yang ngebully nggak kenal. Malah kalau suamiku nih suka sakit hati kan, wah sayang dibully. Kalau aku pikir gini, sayang kamu kan nggak kenal sama yang ngebully. Bisa jadi yang ngebully kita tuh lebih hancur hidupnya, gue bilang gitu. Bisa jadi nih yang bilang, wah itu mohon maaf gitu ya, nggak beres, perempuan nggak bener, pelacur atau apa kan biasa begitu kan. Bisa jadi dia hidupnya lebih, mohon maaf, lebih hancur dari itu gitu, lebih ngeri. Bisa jadi dia gigolo, bisa jadi dia pelacur atau apa, yang dia nggak puas dengan hidupnya, dia ngebully kita gitu. Jadi kalau yang nggak kenal nggak usah dipikirin. Kalau kenal
kamu capture, masukin ke jalur hukum. Aku bilang gitu. Kalau cuma di dunia maya nggak usah dipikirin. Aku gitu. Suamiku tuh masih suka, sayang ini tuh gini, kamu diginiin. Di mana? Aku bilang diginiin. Di dunia maya. Ya ampun sayang, bilang dunia maya juga namanya Nina bisa dibuat jadi Nino, ya kan? Kita kan nggak tahu, nggak kenal. Jadi aku lebih easy daripada suamiku, lebih santai. Mbak Rifa, mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk si bapak itu? Silakan. Kayaknya udah banyak ya yang nanya pesannya gitu. Nah tadi kan udah aku bilang. Tadi aku udah bilang kan pesannya. Jadi pesannya itu udah banyak. Aku bilang ya aku sudah melaporkan kalian ke badan yang berwajib demi melindungi keselamatan saya, dan khusus untuk juga bapak itu ya kalau memang apa ya seperti yang dia bilang, emang kan tidak ada buktinya dia bilang ngomong itu semua ke orang penghubung itu. Kalau memang dia itu mau melindungi saya, dia itu masih sayang sama saya, mau melindungi, jangan memanipulasi deh gitu. Toh kamu pasti pengen masalah ini cepat-cepat selesai kan, Bapak, ya kan? Sama kayak gue juga pengen masalah ini cepat selesai. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Let's go, kita selesaikan sama-sama, jangan lari terus gitu loh. Kalau lari terus nih, ya mau gimana gitu kan, namanya masalah mau setahun, 2 tahun, belasan tahun, puluhan tahun, dia harus diselesaikan. Apalagi dia, mohon maaf, Bapak kan pejabat publik. Bapak ini kan orang yang apa ya, kalau kita bilang tuh kepanjangan tangannya rakyat, ya enggak? Orang yang harusnya mengayomi rakyat, kepanjangan tangan rakyat itu tuh benar-benar apa ya, harus dikasih contoh yang baik. Ya udah, kita selesaikan aja sama-sama secepatnya biar semua pihak bahagia. Udah gitu, bahagia dan tanpa fitnah-fitnah ya gitu loh. Lagi pesan untuk aduh dari tadi satu lagi. Kalau pesan untuk keluarga si bapak apa, Pak? Aku nggak kenal sama keluarganya, jadi aku nggak perlu berpesan apa-apa. Ya pesan aku cuman itu aja kan. Apa? Untuk tetangganya? Tetangganya udah tahu pesan aku, jadi ya pokoknya dia gini deh, cek dulu diri dia deh sebelum menghina-hina orang, sebelum mengintimidasi, cek dulu diri Anda gitu. Terima kasih ya Mbak Rifa, kita doakan semoga permasalahannya segera selesai dan menemukan jalan terbaiknya, Mbak. Amin. Hai Sobat Negeriku, itu tadi perbincangan santai dengan Mbak Rifa Handayani. Sampai jumpa di episode Ngompol selanjutnya. Dadah!